Sehingga pernyataan-pernyataan dan Rem ini hanya hati-hati. Ketika Bahar dengan entengnya mengatakan Dudung itu nggak tahu agama, jangan bahas agama, hati-hati. Sampai 3 kali tuh diperingatkan hati-hati. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang merasa hari ini tiba-tiba hari Senin. Padahal kemarin tuh kayaknya masih Jumat gitu. Masih mau siap-siap liburan, mau siap-siap bakar ikan dalam rangka tahun baruan. Kok tiba-tiba Senin sih? Rasanya kan Sabtu Minggunya pengen kita ulang gitu ya. Kalau bisa gitu ya. Ya tapi begitulah realitas kehidupan. Setiap pagi kita tetap harus bangun dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, dan tetap harus bekerja karena dimotivasi oleh cicilan. Itulah yang terjadi sekarang. Dan buat kalian yang merasa kecewa, sedih karena nggak dapat bonus akhir tahun, nggak dapat kado tahun baruan, percayalah, itu bukan cuma kalian. Ini nggak berniat nyinggung tim redaksi 2045, enggak. Ini hanya cerita tentang banyak rasa. Dan buat kalian-kalian yang masih merasa sedih, percayalah bahwa di bawah-bawah kalian itu ada orang yang lebih sedih. Yaitu Bahar Smith. Karena dia dapat kado tahun baru 3 kepala anjing. Ini kan mau dia apain gitu? Dimasak nggak bisa, dijual nggak laku. Repot, 3 kepala anjing. Kalau kepala sapi, kepala kambing lumayan, masih bisa disup, bisa dimakan gitu. Ini kepala anjing, mau diapain coba? Nah, Bahar dapat 3 kepala anjing. Ini kan menyedihkan gitu. Jadi kalian yang nggak dapat kado tahun ini bersyukurlah. Karena Bahar dapat 3 kepala anjing. Ini juga gaya baru gitu ya. Setahu saya kalau kado itu jam tangan, sepatu gitu, atau tas gitu, baju, atau paling besar mobil gitu ya. Ini 3 kepala anjing. Kado tahun barunya Bahar. Ya tapi ada 2 kemungkinan dari peristiwa ini gitu. Pertama, mungkin memang ini adalah teror atau rasa kemarahan banyak orang terhadap Bahar Smith. Karena yang benci terhadap Bahar itu banyak, ratusan ribu orang gitu. Dan mereka ini bisa saja melampiaskan kemarahannya kepada Bahar dengan menyembelih kepala anjing, dengan menyamakan Bahar dengan nggak boleh dilanjutkan. Takut dipotong-potong soalnya video saya gitu ya. Ya mungkin melampiaskan anjing kemudian disembelih gitu ya, untuk melampiaskan kemarahan mereka. Atau kemungkinan kedua, bisa saja ini hanya skenario drama terzolimi, sehingga yang mencari kepala anjing ya orang-orangnya Bahar sendiri, lempar sendiri, lalu kemudian merasa terzolimi. Bisa saja gitu, karena ini kejadian-kejadian kayak gini ini udah pernah terjadi. Misalkan seperti Ustadz di Depok, ada tuh Ustadz yang merasa mengklaim bahwa dirinya bisa menangkap babi ngepet, ternyata babinya beli online. Beli sendiri, lalu kemudian dianggap babi ngepet. Atau sama seperti cerita Ratna Sarumpait gitu, yang dianggap dizolimi, dipukuli, ternyata habis operasi plastik. Ya itu tidak bisa menutup kemungkinan gitu kan. Tapi ya pada intinya, kalaupun misalkan ini adalah bentuk teror atau bentuk ancaman dari orang, kita nggak tahu maksudnya apa. Kenapa kepalanya sampai 3? Apakah ini ancaman ketiga atau dari 3 orang yang berlainan? Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kita tunggu saja analisa atau hasil laporan dari kepolisian. Tapi intinya dari kepala anjing yang didapatkan oleh Bahar ini sebenarnya itu kan adalah perasaan-perasaan yang dirasakan oleh banyak orang ketika mendengarkan ceramah-ceramah Bahar. Bahar kalau ceramah kan menyakitkan, memprovokasi orang lain, ya sama gitu. Sama seperti 3 kepala anjing ini. Nggak enak dilihat, nggak enak diterima, tapi harus terpaksa diterima. Sama seperti Bahar yang terlanjur kita dengarkan gitu. Sama kayak gini, kayak kepala anjing ini.
Tapi di tengah-tengah kita merayakan tahun baruan gitu ya, ada dua peristiwa yang bagi saya ini cukup menarik untuk saya bahas. Yang pertama adalah kedatangan kepolisian ke rumah Bahar dan prajurit TNI di kesempatan lain itu juga datang ke rumah Bahar. Nah, prajurit TNI ketika pertama datang ke rumah Bahar dan viral videonya di mana-mana, itu kemudian diberitakan bahwa dia adalah oknum prajurit TNI yang mengintimidasi Bahar Smith. Padahal ternyata dia sedang melakukan tugasnya. Karena orang ini, anggota TNI ini, beliau adalah Jenderal Ahmad Fauzi, dia adalah Danrem Surya Kencana dan anggota Kopassus. Sehingga kedatangan dia ke rumah Bahar itu dalam rangka tugas, karena dia pimpinan di daerah sana dan dia ingin memperingatkan Bahar supaya jangan sampai setelah ini ceramah-ceramahnya masih memprovokasi orang lain atau menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu yang dilakukan oleh Bahar dalam banyak kesempatan. Nah, Bahar di sisi lain jawabannya nggak logis gitu ya. Karena dia kejawab, wah ini kan saya menegur TNI karena saya kasihan, saya peduli, karena KKB itu dianggap saudara. Itu nggak ada urusan lah. Urusan KKB, urusan pernyataan Dudung di tempat lain, di lain kesempatan, itu bab lain. Yang dipermasalahkan oleh Jenderal Ahmad Fauzi ini, dia mempermasalahkan kenapa Bahar menghina TNI, menghina Kasat TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, pimpinan TNI Angkatan Darat di Indonesia. Itu yang dia mempermasalahkan. Bahwa Jenderal Dudung pernah mengatakan kalimat-kalimat pernyataan yang lain, itu bab lain, gak ada urusannya sama kedatangan Ahmad Fauzi ke rumahnya Bahar. Itu maksudnya gitu. Cuma ya sebagai Kopassus, sebagai Danrem memang tidak terlalu cakap dalam berkomunikasi beliau ini gitu ya. Ya bukan ahli debat soalnya gitu. Kopassus kan mukanya tajam, fokus, waspada gitu. Sehingga pernyataan-pernyataan Danrem ini hanya hati-hati. Ketika Bahar dengan entengnya mengatakan Dudung itu nggak tahu agama, jangan bahas agama, hati-hati. Sampai 3 kali tuh diperingatkan hati-hati. Tapi dari video yang beredar itu kita akhirnya tahu bahwa prajurit TNI ternyata lebih sopan dari Habib, dari pendakwah, dari pendai, dari pimpinan pesantren. Itu kan lucu banget gitu. Kok bisa prajurit TNI lebih sabar, lebih sopan dari Habib? Harusnya kan kebalik gitu. Ya karena Bahar kan jawabnya, saya tuh kamu nggak datang ke sini pun saya akan hadir besok. Ya buktikan. Ya itu sama kayak teman kita punya utang gitu, niatnya mau bayar besok, kita nagihnya kemarin gitu ya. Terus kita tagih dia nyolot, bisa bayar besok. Ya buktikan. Sama kayak gini nih, mirip gitu. Dan ketika Bahar mengatakan bahwa kalau dia nggak datang yang menjemput bukan TNI, itu sebenarnya salah gitu. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya TNI secara institusi itu selalu tugasnya selalu membantu kepolisian. Makanya di banyak acara demo, acara dangdutan, selalu nggak cuma polisi, ada TNI juga di sana. Sehingga ini emang kolaborasi dua institusi gitu. Sehingga kalaupun nanti misalkan dalam rangka penangkapan Bahar Smith dilibatkan TNI, ya wajar-wajar aja gitu. Emang tugas TNI itu selalu membantu kepolisian, karena itu ada dalam daftar salah satu poin di operasi militer non perang, bukan perang gitu. Ya sama seperti misalkan sekarang kan ada banyak orang mogok, gak mau masuk Pertamina gitu, gak mau kerja. TNI instruksikan anggotanya untuk jaga pom bensin. Itu yang terjadi gitu. Nah, anggota TNI ketika memberikan peringatan, memberikan teguran kepada Bahar, itu adalah kewenangannya, adalah tugasnya, bagian dari tugasnya. Dan kalau pengacaranya mengatakan bahwa masyarakat takut gara-gara ini, itu omong kosong. Kenapa? Karena di semua desa, di desa saya juga ada gitu, di semua desa itu ada anggota TNI-nya, namanya Babinsa. Jadi tidak pernah namanya TNI itu meneror warga. Jadi kalau ada yang ketakutan, mungkin emang dia bermasalah. Sama kayak Bahar gitu.
Kalau Bahar dari videonya tuh kalau kita lihat gitu ya, dia teriak merdeka, merdeka, tapi sambil mundur-mundur. Sambil ketakutan gitu ya. Teriak merdeka tapi mundur-mundur, gimana sih? Dan di video itu juga banyak orang salah paham karena ada anggota TNI yang cipika-cipiki gitu. Itu yang cipika-cipiki itu babinsanya gitu. Sementara si Danremnya Jenderal Ahmad Fauzi ini itu langsung pulang dia. Nggak sempat cipika-cipiki sama Bahar gitu karena salaman aja enggak. Assalamualaikum langsung gitu langsung pulang. Jadi ya itulah yang perlu diluruskan gitu. Dan bagi saya apa yang dilakukan itu sudah benar. Karena ini dalam rangka untuk meredam amarah atau kemarahan anggota TNI di wilayahnya. Karena yang paham soal rumah Bahar, posisinya hadap mana, ukurannya berapa, masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana, yaitu anak-anak buahnya Jenderal Ahmad Fauzi gitu. Nah, potensi mereka melakukan penyerangan terhadap rumah Bahar itu jauh-jauh lebih tinggi dibanding anggota di luar daerah yang lain, dibanding di bawah Komando Surya Kencana gitu. Kalau mereka emosi sekarang, lalu kemudian tidak terima dengan sikap perlakuan Bahar terhadap Kasat TNI, mereka bisa melakukan aksi di luar batas gitu. Nah, makanya kedatangan Ahmad Fauzi bagi saya gitu ya, ini bagus buat Bahar. Karena ini adalah pesan kepada anggota TNI yang lain untuk bersabar nunggu. Ini loh, pimpinan sudah turun, sudah menegur Bahar, sudah langsung berbicara kepada Bahar dengan secara terbuka dan sangat keras tegas. Jadi kalian sabar. Ini loh, ada proses hukum besok kita akan proses hari Senin, hari ini gitu. Jadi ini pemahaman kepada anggota TNI di sekitar sana supaya jangan sampai terprovokasi atau merasa mereka akan melakukan aksi pembunuhan terhadap Bahar. Karena bisa terjadi gitu, sangat mudah sekali. Karena TNI itu emang dilatih untuk menaklukkan musuh, untuk menaklukkan orang lain gitu. Latihannya emang nggak gitu. Nah, kalau tiba-tiba ada orang dengan entengnya melecehkan institusi TNI, bahkan melecehkan pimpinan TNI Angkatan Darat sekarang, itu kan pasti anak buahnya marah semua sekarang. Makanya kemudian dengan kedatangan Jenderal Ahmad Fauzi ini, harapannya bisa meredam anak buahnya supaya tidak melakukan aksi-aksi di luar batas. Itu maksudnya. Dan saya mendukung aksi Jenderal Ahmad Fauzi ini supaya ke depan anggota di wilayah ini tenang-tenang saja dan tidak ada aksi lanjutan. Selain itu, soal kepolisian yang datang ke rumah Bahar itu juga di-spin, di-framing gitu, bahwa ini tidak sesuai dengan instruksi Presiden Indonesia yang meminta agar Kapolda tidak silaturahmi kepada pimpinan-pimpinan ormas radikal. Itu nggak sesuai sama sekali. Memang ada instruksi seperti itu dari Presiden, tapi kepolisian itu yang mendatangi rumah Bahar itu dalam rangka menyerahkan surat panggilan SPDP. Sehingga mereka harus datang memang gitu. Ya kalau mereka mau serahkan bisa aja mereka serahkan ke satpam atau ke santri atau ke orang yang ada di sana, atau nggak perlu masuk, bisa aja, bisa. Tapi ini mereka dalam sebuah misi dalam rangka agar surat ini benar-benar diterima oleh Bahar, sehingga itu memastikan agar Bahar bisa datang di pemanggilan pertama dan tidak mangkir. Itu misinya gitu. Kalau misalkan ada kepolisian datang ke rumah Bahar tanpa maksud, cuma sekedar hahaha, cuma sekedar silaturahmi, itu baru salah. Tapi ini kan menyerahkan surat pemanggilan, dan itu wajar gitu. Nah, bahwa ada propaganda dari tim Bahar yang memvideokan seolah-olah polisi ini tunduk kepada Bahar, seolah-olah polisi ini akrab baik dengan Bahar, itu kan tujuannya agar bisa dibenturkan dengan TNI. Karena kasus ini, kasus pelecehan ini terhadap TNI, ini coba dipermainkan gitu sama mereka. Ya, kalaupun kita nggak percaya dan kita tidak terprovokasi, minimal orang percaya bahwa ada polisi kadrun, sehingga harapannya polisi-polisi yang datang ke rumah Bahar ini dimutasi. Nah, kalau mereka dimutasi hanya gara-gara mengirimkan surat dan kemudian mereka duduk karena dijamu oleh Bahar, bagi saya itu salah sama sekali gitu. Karena mereka ini punya tugas, punya misi untuk agar surat ini benar-benar diterima Bahar, dan Bahar nggak punya alasan untuk nggak datang di panggilan. Itu maksudnya gitu. Kita jangan sampai terprovokasi. Kalau kita jadi terprovokasi dan meminta agar polisinya dimutasi dan dihukum, yang seneng kelompok-kelompok Bahar gitu ya.
Namanya provokator gitu. Kalau ada polisi sedih, seneng mereka. Gitu. Ada polisi kena hukuman, seneng mereka. Emang tujuannya cuma itu. Bikin kacau. Nah, ya bagi saya kita tidak boleh salah paham dengan ini, dan kita harus mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh kepolisian karena sangat tegas, cepat, dan tepat sasaran gitu, sehingga benar-benar surat ini diterima oleh Bahar dan ada videonya gitu, sehingga ini bisa jadi pesan juga kepada TNI bahwa kepolisian sudah sangat-sangat serius menanggapi, merespon, akan menyelesaikan kasus penghinaan terhadap Kasat TNI Jenderal Dudung Abdurrahman. Itu pesan yang harus kita sebar-sebarkan gitu. Jangan malah terprovokasi seolah-olah ada polisi kader. Mungkin ada, tapi pasti bukan orang-orang yang datang ke rumah Bahar kemarin. Pasti. Karena mereka ada tujuannya, nyerahin surat gitu. Ya sama seperti kita misalkan ada ke polisi datang gitu ya, mau untuk alasan apapun, ya kalau kita suruh masuk kan pasti mereka duduk juga gitu. Namanya adat ketimuran. Kalau ditanya kenapa berbeda dengan koruptor, kenapa berbeda dengan teroris, ya beda karena ini masih belum tahap penangkapan, masih belum. Kalau sudah prosesnya penangkapan, nantinya akan kayak Munarman. Jangankan mau cipika-cipiki, mau pakai sendal aja udah gak dikasih tuh sama polisi. Ayo, gak usah pakai sendal-sendal. Nah, tapi yang kemarin terjadi itu baru pemberian surat pemanggilan. Nah, ini memang prosesnya panjang gitu. Dan kepolisian itu sekarang pasti terbeban sekali. Karena prosedur penangkapan terhadap Bahar ini agak lama. Sementara anggota-anggota TNI itu udah banyak yang emosi gitu. Kayaknya udah kelamaan gitu. Sampai kemarin nih, hari Minggu gitu ya. Yang ketika Jenderal Ahmad Fauzi datang ke rumah Bahar. Itu kan karena saking gemesnya sama Bahar gitu. Nggak ditangkap-tangkap. Tapi emang masih hari Minggu gitu. Nunggu hari Senin gitu. Tapi dengan datangnya Bahar hari ini, katanya mau datang ke kepolisian gitu, ke Polda Jabar. Ya kita berharap agar Bahar ini segera diamankan dan langsung ditahan gitu. Karena kalau dia keluar, dia dibiarkan, kemudian kita nggak tahu dia bicara apa ke orang-orang sekitarnya gitu ya. Kemudian dia melakukan provokasi lagi, bisa jadi itu menimbulkan kemarahan dari anggota TNI lagi. Yang memang selama ini sudah merasa dilecehkan, dihina oleh Bahar Smith. Jadi Bahar itu bagi saya lebih aman di dalam penjara, di dalam kepolisian. Sehingga aman. Nggak ada upaya-upaya untuk menyerang, diteror oleh orang-orang lain yang tidak suka kepada Bahar. Itu pesan saya gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Bagi saya, buat teman-teman yang sempat salah paham terhadap TNI, terhadap Polri gitu, yang datang ke rumah Bahar, atau TNI yang marah-marah atau memberi peringatan kepada Bahar, bagi saya lebih baik kita salah paham. Yang penting berita ini viral di mana-mana, dibicarakan oleh banyak orang. Sesalah pahaman apapun itu, sesalah apapun kita memahaminya, tetap saja itu lebih baik daripada tidak ada tindakan, tidak ada video viral soal Bahar. Karena itu lebih baik. Karena kalau nggak ada, kalau ini cuma diproses hukum biasa-biasa saja, itu masih bisa membuat orang-orang yang tidak suka kepada Bahar melakukan aksi yang jauh lebih buruk daripada pemenggalan kepala anjing. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.